Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil dari makalah kami yang berjudul Strategi Perencanaan Layanan Bimbingan Konseling serta Layanan Dukungan Sistem. Jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Pertama, layanan dasar. Sebagai pemberian bantuan melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka pengembangan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan. Strategi layanan dasar yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, media bimbingan kelompok, asesmen kebutuhan. Kedua, layanan peminatan dan perencanaan individual sebagai bantuan untuk merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, peluang dan kesempatan yang ada di lingkungan. Layanan responsif sebagai proses bantuan untuk menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera supaya. Keempat, dukungan sistem sebagai proses bantuan atau fasilitasi atau dukungan secara tidak langsung terhadap kelancaran, efektivitas, dan efisien pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Strategi layanan dalam bimbingan konseling. Pertama, bimbingan klasikal. Kegiatan layanan dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Layanan orientasi pada umumnya dilaksanakan pada awal pelajaran yang diperuntukkan bagi para siswa baru. Kedua, bimbingan kelompok. Konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kelompok-kelompok kecil 5-10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak yang ada di dalamnya, khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Keempat, berkolaborasi dengan kedua orang tua. Dalam upaya meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua siswa. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah saja, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Strategi layanan perencanaan individual. Penilaian individual atau kelompok. Yang dimaksud dengan penilaian ini adalah konselor bersama siswa menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar siswa. Dapat juga dikatakan bahwa konselor membantu siswa menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangannya, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Strategi layanan responsif. Yang pertama yaitu konsultasi. Dalam hal ini, konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah dalam rangka membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. Yang kedua yaitu konseling individual atau kelompok. Dalam konseling individual, konselor membantu para konseli untuk mengidentifikasi masalah, menemukan penyebab masalah, serta menemukan alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Sedangkan konseling kelompok dilaksanakan untuk membantu siswa memecahkan masalah melalui kelompok. Yang ketiga yaitu referral. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah klien, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalihtangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Yang keempat yaitu bimbingan teman sebaya atau peer guidance or peer facilitation. Bimbingan teman sebaya ini
adalah bimbingan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lainnya. Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh konselor. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu siswa lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik secara akademik maupun non-akademik. Dukungan sistem penyelenggara bimbingan dan konseling menurut Yusuf meliputi dua aspek, yaitu yang pertama yaitu pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi. Pemberian layanan ini menyangkut kegiatan guru pembimbing yang meliputi kolaborasi dengan guru-guru, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua siswa atau masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen ini merupakan upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan penataan kebijakan. Dukungan sistem bimbingan konseling. Menurut Nur Ihsan, dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Komponen dukungan sistem membantu staf atau personel bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif, dan pemerencanaan individual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.